telah mencari kebahagiaan di mana-mana. Jauh ke ujung dunia aku cari kenyamanan. Jauh ke ujung dunia aku cari kebahagiaan. Ternyata tidak ketemu. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam hati. Ternyata impor ke dalam dikit, lihat ke dalam dikit, di situ kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-26 ini. Mudah-mudahan kesehatan, kesempatan untuk melakukan kebaikan Allah selalu berikan kepada kita, sehingga kita dapat menuntaskan kewajiban kita sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih tentang bab khusyuk di shalah. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fi dharain amin. Qala ba'du sahabati radhiyallahu anhum, telah berkata sebagian sahabat radhiyallahu anhum, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala misali hayatihim fi sholati min tuma'ninah wal hudud wa min wujudin na'im biha wal ladzah. Sebagian para sahabat berkata, nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan ala mithali hayati fi shalah, sebagaimana perumpamaan keadaan mereka dalam sholat. Berupa apa? Minat tuma'ninah, dari tuma'ninah, wal hudud, dan ketenangan, wa min wujudin na'im biha wal ladzah, dan dari adanya kenikmatan dalam sholat, wal ladzah, dan kelezatan. Jadi kata para sahabat, nanti di hari kiamat manusia akan dibangkitkan sebagaimana keadaan mereka dalam sholat. Kalau sholatnya buru-buru, tergesa-gesa, maka nanti di hari kiamat dia dikumpulkan dalam keadaan tergesa-gesa, gelisah, pengen buru-buru beres. Tapi kalau misalnya dalam sholat, ketika dia hidup melaksanakan sholat dengan tenang, dengan damai, maka nanti di hari kiamat kondisi dia pun akan seperti itu, nyaman, merasakan indahnya kenyamanan dalam melaksanakan sholat. Ini juga mungkin yang akhirnya disampaikan oleh sebagian para ulama, bil khusus mereka orang-orang sufi, sebelum mereka melaksanakan indahnya, merasakan indahnya surga, mereka sudah merasakan surga di dunia. Jadi kenyamanan dalam sholat itu menggambarkan kenyamanan akan keindahan, kenyamanan nanti ketika berada di hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar, tempat yang sangat lapang, nggak ada tempat bernaung pisah, nggak ada yang nutupin dia dari matahari,
Sudah dipastikan gak nyaman di sini. Begitupun dalam sholat. Ketika kita sholat pengennya buru-buru banyak. Ingat apa aja, pengen buru-buru selesai sholatnya, lama banget, gak nyaman, gelisah, takut ketinggalan. Nah ini akan terbawa nanti sampai hari kiamat. Makanya mereka menyatakan sebelum merasakan indahnya surga, dia sudah merasakan surga di dunia. Ya. Jadi kelezatan sholat, kenikmatan sholat itu dia rasakan. Yes. Nah ini nanti dia berikan begitu, ya, gak gelisah. Kita kan biasanya ketika menanti menunggu itu, kalau itu menunggu itu gelisah. Nah, iya, tangannya udah kagak mau diem, lari sama lari sini, jalan turun jalan sini. Ya. Padahal cuma berapa menit. Taman dulu sebentar. Taman dulu sebentar begini. Jadi sholat itu menjadi barometer. Ya. Belum lagi nanti barometer ya kemarin tentang amal ibadah kita yang akan diperhitungkan oleh Allah. Jadi sebelum dihitung amal ibadah yang lain, dihitung sholat dulu. Sholatnya ada yang kurang kan? Kalau sholatnya ada yang kurang, maka amal ibadah yang lainnya udah sholat begitu. Ya, ini banyak ibadah saya ini yang lain. Enggak. Pasti kagak beres kan? Dari gitu. Ya. Apakah kesempatan kita seandainya ada sholat yang kita tinggalkan, ya pasti ingat, ya langsung tolong segera mungkin sekuat dan seingat kita. Ya, misalnya dulu lagi zaman jahiliyah belum sholat tuh, ya sholat zaman jahiliyah dulu, nggak apa-apa. Ya. Jadi pas ingatnya itu laksanakan. Ya. Jadi misalnya ingat zuhur dulu zaman jahiliyah nggak sholat, ya, nah udah nggak usah. Artinya tetap langsung sholat zuhur. Ya. Nah ini artinya sholat itu sebagai barometer. Makanya Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak itu tidak terasa. Ya. Karena nikmat ya. Yes. Karena merasakan kenikmatan itu. Ya. Jadi ketika orang merasakan nikmat melakukan apapun itu nggak ada capek, nggak ada letih. Letih itu karena fisik. Maka pernah saya sampaikan, kenapa setelah sholat itu kita capek? Karena yang sholat fisik. Tapi kalau yang sholat itu adalah batinnya, maka setelah sholat itu malah kurang sholat lagi. Ya. Nah itu ya sama kan kayak kita. Ya. Sampai nonton bola jam 2, jam 3 itu wah gak ada capek. Coba yang umroh itu umroh itu bisa dibilang tidurnya cuma berapa jam. Kalau ngikutin sakit, ikutin capek, itu capek. Tapi dia semangat terus.
karena kondisi dan lingkungannya itu mendorong dia, membawa dia untuk semangat, untuk ibadah. Umum kapan lagi? Kalau Allah masih kesempatan, apapun kalau kagak, ayo terus. Kalau mau mati itu kejar terus. Yes. Gitu. Udah cuma masuk angin mah agak kerasa. Pada serang, pada goyang dan pegel. Itu mau jalan itu mau bantu baru yang betul. Kalau rohaninya yang masuk, rohaninya yang bekerja, maka itu semua adalah kita. Kerja semua. Kita pas sudah pulang hanya sampai rumah tuh, udah dah. Kecapean. Ya. Oke, jadi artinya kita nanti di hari kiamat itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kita sholat. Ya, kalau sholatnya tenang, maka nanti di hari kiamat kita akan tenang. Kalau sholatnya merasakan kenikmatan, ya, penantian terhadap keputusan Allah, maka akan tenang juga. Tubuhnya beda kali. Tubuhnya beda kali. Enggak, belum tubuhnya sama. Rasanya. Yang membedakan adalah rasanya, perasaannya. Sama-sama bareng duduknya di situ, posisinya sama. Ya. Hanya perasaannya yang berbeda. Yes. Jadi dimanapun tempatnya, ketika orang itu sudah merasa nyaman, mau gimana kayak orang datang kayak itu biasa. Ya. Ini juga mungkin rahasia kenapa dalam Islam itu, ya, yang membedakan adalah iman dan takwa, bukan materi, bukan kekayaan, bukan kemiskinan. Kebahagiaan itu standarisasinya adalah iman sama takwa. Kita baru masuk ke rumah orang yang gak pernah dibuka rumahnya, kata kita. Tapi orang itu betah di situ. Ya, ketika kita masuk itu enak banget, kata kita. Tapi orang yang udah di situ nyaman aja. Itulah kenyamanan itu. Gak ada di luar, kenyamanan itu adanya di dalam. Maka kata Jabir bin Rumi, aku telah mencari kebahagiaan di mana-mana. Jauh ke ujung dunia aku cari kenyamanan. Jauh ke ujung dunia aku cari kebahagiaan. Ternyata gak ketemu. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam hati. Ternyata implak ke dalam dikit, lihat ke dalam dikit, di situ kebahagiaan. Ya itu. Oh kita warga sekarang kalau dia bukan main. Yes. Di istana kayak belum tentu nyaman. Contoh. Bini lagi berantem sama bini kan. Kita diajak makan enak kan jadi itu. Enggak enak. Tetap bahaya makannya. Kalau merasa enak gitu. Kita punya hilang. Lagi hilang semua itu. Selera makan itu. Gaji yang baik. Pak masak apa aja. Begitu. Kesal membuat kawin. Ya, itu gampang bahwa kebahagiaan itu bukan di mana-mana sebetulnya. Ya. Maka ketika kita mengikuti hawa nafsu itu nggak pernah habis terus. Ya, nggak pernah ada ujungnya. Bahagia jadinya. Untuk bahagia itu cuma satu, iman dan takwa.
takut istri tua. Ya. Jadi bahagia itu cuma satu-satunya iman dan takwa aja. Pasti bahagia. Orang yang beriman dan bertakwa sudah dipastikan dia akan bahagia. Bahagia di dunia maupun di jauh mungkin tidak. Yes, tidak karena itu. Bukan karena rumah bagus. Iya lah, tidak ada rumahnya. Jadi kebahagiaan itu luar biasa, bisa dibayangkan Pak. Jadi Abu Bakar itu menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ya. Ketika Nabi mau perang, kita mau perang nih, siapa yang mau nyumbang? Abu Bakar angkat tangan paling dulu. Saya akui. Oke, Abu Bakar, berapa? Mau nyumbang berapa? Semua harta saya. Nabi sampai kaget. Kata Nabi, kenapa suara semua? Apa yang akan tinggalkan untuk keluarga ente? Yang saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Coba. Oh, bukan bahagia lah. Maksudnya salah kasih. Nah itu kadang-kadang saya baca Syekh Ali Jum'ah bilang di 10 terakhir Ramadan ini kata beliau banyak-banyak berdoa minta ampunan, banyak-banyak berdoa agar diselamatkan dari neraka, banyak-banyak berdoa untuk akhirat, bahkan banyak-banyak berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan banyak-banyak berdoa minta dunia. Ya, kenapa? Karena kata Syekh Jum'ah mengutip hadis, kata Rasulullah, jangan minta dunia. Yang saya takutkan nanti di akhir zaman umat Islam itu banyak, namun banyaknya mereka itu seperti buih di lautan. Tidak ada maknanya. Kenapa mereka menjadi buih? Dikarenakan kewahan. Apa wahan itu? Cinta dunia dan takut akan mati. Yang dipinta dunia pun dunia, sehingga apa mati itu? Iya, dunianya agak banyak, masih mengharap dapat, padahal agak bakal dapat. Iya. Ada yang ikut. Tapi walimah enggak walimah. Walimah bininya banyak, cakep-cakep, pakai takut mau mati. Banyak lebih banyak mati. Kalau pengen buru-buru mati. Betul itu. Ya. Jadi kembali bahwa ya, di akhir Ramadan ini yang kita minta adalah jangan meminta dunia. Kenapa? Karena dunia itu sudah digaransi sama Allah. Pasti dapat. Jatah itu nggak ada. Setiap yang lahir, wa ma min dabbatin fil ardi wa ma fis samai illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Tidak ada yang binatang melata yang ada di bumi maupun yang ada di langit kecuali sudah Allah catat rezekinya. Itu udah semua dari catatannya, nggak mungkin salah. Nah yang semua cincang itu apa namanya yang di bawah itu apa yang buat pancing lah, cacing, itu kita bisa bayangin Pak, cicak itu makanannya nyamuk, aneh kan? Cicak nggak bisa terbang, tapi makanannya nyamuk coba.
Tapi cicak banyak kan itu. Yang paling dia. Lagi itu kan itu. Berkembang biak kan itu cicak. Padahal makanannya sambil nyambung itu sambil disemprot itu sama kita kan. Masih kebagian baik. Coba. Ya. Itu perumpamaan itu dalam kehidupan kita begitu. Maka kata Sayyidina Ali, saya bingung, saya takjub, manusia ini kaget saya. Kok minta sesuatu yang sudah digaransi oleh Allah? Kok minta sesuatu yang sudah dipastikan akan diberikan oleh Allah? Yang diminta dulu ini oleh dunia. Ya, padahal tugas dia itu adalah manusia kata saya tadi. Dia belum dipastikan akan masuk surga atau masuk neraka. Makanya amalan atau doa yang harus dibaca di akhir Ramadan itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Enggak ada ya Allah kasih duit yang banyak ya Allah. THR ya Allah, THR. Baru dapat dari satu lubang ini. Lubang berapa lagi ya Allah? Dengan itu yang kasih ya Allah. Semuanya udah pasti. Lain THR dari kiri. Itu dari jalan di dalam pesawat ada aja jalan. Ya. Nah inilah maka yang membuat orang bahagia itu adalah iman dan takwa Allah dan Rasul. Ya. Nah maka kebahagiaan itu maksudnya ujian-ujian ini ada di dalam. Bagaimana kita mengukur kebahagiaan dalam diri kita dalam kondisi apapun akan selalu tenang, akan selalu tumanina. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, itu loh kuncinya. Mana-mana Allah, mana-mana Allah, mana-mana Allah. Tenang aja. Gak ada rasa khawatir lah, khaufun alaihim wa la hum yang bisa keadaan. Itu cerita kiai yang diundang tetangganya kemarin kan? Apa 3 kali datang itu dikerjain sama tetangganya itu masih tersenyum baik. Maka marah ya katanya saya kerjain begini, nggak bisa kok. Jadi kok gak marah bisa katanya. Dan kenapa sih mau tak marah? Karena saya mau melaksanakan tugas. Kata Nabi kalau ada yang undang datang, disuruh pulang ya pulang. Ngapain kesal? Ya. Nah ini semua apa? Kebahagiaan itu di mana? Tidak. Di mana takwa. Ketika itu sudah terpatri di dalam diri, maka sudah tidak pernah dia goncang, tidak pernah dia gentar, maju terus. Yes, senyum terus. Ya. Malah yang dia khawatirkan adalah jangan sampai Allah tidak melihat saya, jangan sampai saya dicuekin Allah, jangan sampai. Selalu itu yang dia lihat. Sampai ada doa Nabi kalau kita lihat sekilas bertolak belakang. Kata Nabi doanya, ya Allah, jadikanlah saya kecil di hadapan manusia dan besar di hadapan. Ya. Nama orang diremehin, nama orang gak dibutuhin, tak dibutuhin Allah. Ini yang kita nggak bakal buat minta doa itu kita mau dicuekin dikit dia udah kesal.
Kalau dulunya betul dia awas begitu aja. Kalau ada semua Ya. dosa apa buat? Lagi dosa apa? Salah apa gua dia? Ya. Doa Nabi itu biar dianggap kecil oleh manusia, tapi besar dianggap di hadapan Allah. Dan kita kalau nggak salah kita doa begitu. Benar-benar itu jalan. Aduh, benar. Makanya Nabi itu miskin itu pilihan buat Nabi. Bukan kayak kita. Kalau kita miskin bukan pilihan. Kalau kita miskin itu emang udah usaha sih yang memang kasih gini kan tidak masih pakai kali juga. Tetap ini mudah. Iya, ambil sama kembali sih usaha sih. Ada di habis. Kalau Nabi miskin itu pilihan, Nabi memilih untuk miskin. Saya nggak mau. Oh, luar biasa. Ya. Nah itu jadi kembali bahagia itu adanya di dalam hati. Ya. Nah isinya adalah iman dan takwa. Nanti kita di hari kiamat itu akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana kondisi kita dalam keadaan sholat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi melihat rajulan seseorang yang ada subiniyatihi fi sholati. Nah ini ada seseorang yang main-main ya, yang itu main-main bilihiyatihi dengan jenggotnya ya, fi sholatihi dalam sholatnya. Jadi lagi sholat megang jenggot gitu. Nah, main-main jenggot aja gitu ya. Kata Nabi, faqala, Nabi bilang, "Lau khasha'a qalbu hadza", seandainya hati orang ini khusyuk, la khasha'at jawarihuhu, maka tubuhnya pun akan ikutan khusyuk. Berarti khusyuk itu akan mempengaruhi kepada apa? Fisik. Kalau sholatnya fokus, maka dia pun akan fokus tubuhnya. Gak mungkin tubuhnya ngegerayang kemana-mana tuh, gak bisa. Orang hilang. Iya. Orang. Ya. Jadi betul-betul orang fokus itu sholat itu seperti itu. Kalau hatinya khusyuk, maka badannya pun itu akan ikut khusyuk. Nggak mungkin dia main-mainin jenggot, nggak mungkin dia main-mainin kumis tuh. Tapi kalau orang takut juga begitu juga. Ya makanya ketika orang takut itu nggak mungkin dia nggak mundur lagi. Karena itu sebetulnya dia nggak takut kalau begitu. Kalau dia takut pasti begitu, betul. Itu orang yang begitu pasti orang yang sudah sekian kali ditangkap. Iya, karena itu sudah sekian kali melanggar dan sekian kali ditangkap. Tapi kalau orang yang pertama kali nggak mungkin. Orang yang takut itu pasti diem, gemeteran itu, nggak bisa. Pikirannya udah. Yes. Iya, itu sama. Jadi orang terpesona dengan orang yang takut itu mirip. Jadi orang yang terpesona itu langsung terbelah, dia nggak sadar. Enggak. Ya. Sama dengan orang yang takut juga, orang yang takut juga begitu. Gemeter, nggak bisa dipanggil. Iya. Pas ditepok aja baru sadar. Ya. Jadi kata Nabi, "Lau khasha'a qalbu hadza, la khasha'a jawarihuhu." Seandainya orang ini khusyuk hatinya, maka tubuhnya pun akan ikutan khusyuk. Ya. Maka nanti ada kisah lain Sayyidina Abu Bakar itu untuk menggambarkan orang salatnya khusyuk itu. Ya. Ketika dia ruku itu didatengin guru, didatengin guru. Nanti kan? Nah, Berarti burungnya nyaman ya. lah ya berarti burung udah menganggap dia sebagai sama seperti apa? Benda mati. Burung gak mau nempel sama kita kan karena kita bergerak.
ketika kita sudah diam, nggak ngapa-ngapain, dan kita nggak akan berbuat jahat sama buruk itu, maka dia akan tempel ke kita. Orang khusyuk itu gambarannya sampai kayak gini, coba. Kita susah namanya. Jangan, ya. Nah, ya nyamuk kalau ini soal ini sih. Berarti di juga ada. Lah ada Pak. Ditembak juga udah sakit. Ya. Makanya ada kisah, ya. Itu sudah lewat kalau nggak salah di waktu lain. Ya. Jadi ada seorang wali, ada syekh, ya harus diamputasi, ya. Nah, nanti amputasi saya dalam keadaan sholat. Ya. Lainnya, itu waktu itu udah nggak kerasa, karena dia sudah fokus ke satu titik. Ya, sebenarnya kita nggak usah sulit untuk membayangkan sholat kayak gitu. Kita bayangkan saja ketika kita sedang bekerja asik itu nggak sadar dengan apapun yang ada di sekitar kita. Ya, kalau udah asal belum makan, ada yang manggil, udah kagak nengok, udah fokus. Kita mau ngobrol dulu itu asik banget kan, udah kagak nengok bisa, dipanggil siapa gitu. Ya, nah Nabi gambarin dia tuh di zaman dulu gitu. Sekarang kan lebih gampang aja kan. Tadi Tadi ya itu kan yang kata-kata khusyuk jadi dia begitu. Nah itu kan dia nggak sholat tadi hal yang biasa yang main-main nggak bisa. Yes. Ya. Itu kan orang yang kemarin kita bilang dia nggak tahu itu. Ya. Orang besar. Kalau kita melihat kita khusyuk juga ya. Nah iya sama. Ya kita perhatiin, Enggak, kita nggak pernah lihat. nggak ada nengok-nengokan, nggak tahu kondisi itu. Ya atau kita baru datang, belum mulai sholat, membela baik. Udah sholat kayak gitu. Waqala man lam yakhsha' qalbuhu dan sholatuhu. Waduh berat ini. Ya. Ada yang berkata man lam yakhsha' qalbuhu, orang yang hatinya tidak khusyuk dan sholatuhu, sholatnya ditolak. Berat ya. Makanya dalam fikih nggak ada ya syarat atau rukun sholat khusyuk ada. Ya, karena kalau nanti ada rukun sholat khusyuk itu hampir semua kita nggak ada yang sah sholatnya. Ya, hanya ditaruhnya oleh imam-imam fikih itu tumanina. Ya, nah tumanina itu maksudnya membacanya dengan nyaman, membacanya dengan damai. Ya, kemarin kita bilang syarat tumanina itu ada yang bilang mayoritas ulama paling minim baca tasbih 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, gitu. Jadi bacaan sholat itu ya bukan rukun kecuali Al-Fatihah dengan sholat. Ya. Di luar itu kita mau baca apa aja boleh. Di sholat kemarin kita ajarin doa apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, itu boleh. Lagi sujud kita doa ya Allah, ampun dosa saya banyak banget. Bimbing saya untuk selalu berada di jalan hukum. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Iya, terus sujud. Ya Allah, pilih terbaik. Wah, itu dia kalau mau. Oke, ya. Jadi artinya nggak ada bacaan khusus nggak ada. Ya, jadi boleh baca apa aja. Ya. Jadi makanya makhluk itu paling nyaman, paling enak. Ya, nggak dituntut baca ini baca itu.
sholat ya. Iya. Ya, Bang. Udah sholat tenang aja, tinggal ikutin aja, gitu. Ya, yang ngegober kan imam. Ya imam pun tinggal ikutin aja, romannya berat banget ikutin, kerasa itu imamnya kayak gitu. Yang romannya berat, harus koyok lebih berat. Oke, ya, ini berat, ya. Namun meskipun berat ini harus kita tanam, ya. Berharap, makanya saya ingat guru saya bilang paling minim dalam sholat kita ada kekhusyukan di mana, meskipun tidak semua, paling tidak ada satu titik kita khusyuk di dalam sholat. Paling tidak pada saat takbiratul ihram, paling enggak pada saat baca Fatihah, paling enggak pada ruku, paling enggak pada sujud. Ayo di mana? Jangan semuanya ngomong. Ya, paling minim ada beberapa hal yang kita khusyuk di sini. Ya, fokus dengan Allah doang. Artinya gambaran kemarin ketika cerita hadis Nabi itu sebelum sholat orang nyapa sebelum sholat. Tapi pada saat sudah berdiri, sudah siap takbiratul ihram, udah kagak nengok, ya, udah gak mikirin apa-apa, yang ada cuma Allah ada. Ya, jadi sholat itu ngajarin kita itu berfokus sama Allah, jangan yang lain. Hanya dalam waktu beberapa menit. Nah, iya kan? Sholat kita berapa lama sih? Hah? Nah, ini juga sholat kita berapa menit coba? Hah? Sholat kita paling lama 5 menit, dia udah ampun. Ya, Ar-Rahman ditambahin dikit dia udah cukup panjang. Baru tambah ini itu. Lah iya yang biasanya 1 rakaat kan, jadi 2 rakaat tuh, dilipat ganda itu. Baru ini itu kan. Lah iya. Udah wah panjang tuh semua. Apa ya surat lagi? Kita belum al-Baqarah itu. Kalau orang masih nggak pernah. Lah itu aja apa-apa ditambahin aja kayaknya dapat salah. Tadi itu Kayaknya udah dapat kata aja kayaknya. Baru tambahin segitu. kan yang berpendapat katanya harus ditimbang. Maksudnya baiknya begitu. Iya, baiknya ini kondisi imam gimana? Ya, Salam. imam dia ikutin terus. Ya, inilah makanya apa namanya kita diajarin sholat berjamaah itu untuk ikut imam itu agar kita mampu dalam hidup itu mengikuti orang. Ada yang kita ikuti, tapi manusia karakternya perlu mengikuti. Makanya diutus Rasul itu kenapa? Karena ada yang diikuti. Kalaupun kita tidak dikirim Rasul, kita pasti akan ada yang kita ikuti. Maka setiap manusia punya karakternya, Allah Tuhan punya yang dia idolakan. Coba kita berkaca kepada diri kita semua, ada yang kita ikuti, nggak mungkin ada. Ada sekarang apa Allah diajarin yang kudunya diikuti mah Rasul. Yang kudunya diikuti mah ajaran Allah. Jadi makmum. Rasulullah itu pernah jadi makmum ketika Rasulullah sakit, sedih bakar sedih. Ya. Pernah juga ada hadis Rasulullah lambat, ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar imamin. Pas Sayyidina Abu Bakar imamin baru 1 rakaat kedua Nabi datang. Sayyidina Abu Bakar mundur. Nabi yang gantiin langsung jadi imam. Jadi semua dicontoh semua. Yes, contohnya semua. Pemimpin jadi rakyat. Oh, semua. Ya, terus.
Mana supaya khusyuk? Yes, paling enggak yang kemarin itu kita bahas itu, ketika kita sudah mau sholat itu kemarin ada yang kalau ingat ya, dia sudah menggambarkan bahwa di kanannya adalah surga, di kirinya adalah neraka, di tengah-tengahnya itu adalah Simon. Itu menggambarkan itu. Masalah. Ya, seandainya saya salah jalan, ini jembatan. Jadi, ya ini cara ya, dan ini nggak harus selalu begini. Dan paling enggak yang kemarin 4 itu, nah, yang kemarin 4 itu apa? Yang pertama adalah asyuru ma'alaikum, ya, dimulai dengan pengetahuan bahwa sholat itu adalah tempat di mana kita berkomunikasi dengan Allah. Kudu benar. Jadi sebelum sholat itu sudah siap-siap bajunya yang bagus, pakai minyak wangi, wudunya yang benar. Itu udah tahu dari awal. Saya mau sholat. Jangan lagi, iya besok ya. Allah Akbar. Ya kan kita besok ya. Oke, saya mau sholat dulu, maaf ya. Maka kemarin kita ajarin komat dulu untuk penumbuhan hadir itu kemarin. Apa doanya harus komat? Nah, akramallah wa adamaha ila yaumil qiyamah. Semoga Allah melanggengkan dan melaksanakan sholat ini selalu dilaksanakan dan dilanggengkan sampai hari kiamat. Itu kan menumbuhkan sholat ini akan ke bawah sampai mati. Ya, aqamahullah wa adamaha ila yaumil qiyamah. Jadi itu Mas. Ya. Jadi sambil dia bayangkan ketika dia mengangkat tangan, ya Allah, saya tidak sanggup mengangkat tangan. Engkau yang sudah menggerakkan tangan saya diangkat ini. Dan ini melambangkan bahwa saya dalam kondisi lemah, saya menyerah. Saya buktikan dengan angkat tangan saya. Panjangan besar. Kan pikiran itu lebih cepat ngomongnya ketimbang lisan kan? Gitu. Ya. Jadi ketika sedekap kemarin, ya, saya bilang, ya, itu sedekap itu gambaran bahwa ternyata ya Allah kondisi yang ternyaman, kondisi yang terenak itu sedekap. Nanti di akhir hayat saya akan begini, ya Allah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak. Yang ada hanya harap kepadamu ya Allah. Ayat itu. Jadi itu semua menyatu di dalam sholat. Makanya kemarin ya al-qiyamu ma'al haya. Ya kan? Dimulai dengan pengetahuan lalu dilaksanakan dengan penuh malu. Ya Allah, nikmat yang kau berikan luar biasa. Banyak banget. Saya sholat cuma segini. Cuma berapa menit? Izinkan meskipun berapa menit, mudah-mudahan kau terima, kau ampun ya Allah, malu. Nah itu, ya, maaf tausiah kemarin. Ya, bagaimana maaf tausiah dilaksanakan dengan apa? Penuh keagungan, Allah besar. Semua yang kau hidangkan gak ada yang murah. Semua yang kau hidangkan sangat mewah semuanya ya Allah. Itu menandakan bahwa engkau maha ya Allah. Kita melihat, ya maaf misalnya, kita kontrak, jangan lihat kita kontrak, ya Allah izinkan kita kontrak, itu udah luar biasa. Banyak orang yang nggak dapat kontrakan tidur di pinggir jalan, ya. Banyak orang yang udah di pinggir jalan, nggak punya bininya ditinggalin, anaknya kagak ngeh. Kita masih, ya Allah, Kau maha agung, maha besar. Banyak yang sudah. Yes. Lalu mikirin mana saya ya Allah,
Dulu masih muda, saya kerja sama kerja sini dipakai sama dipakai sini, udah pensiun karena kita yang pakai orang ada usaha yang bayar. Terima kasihnya boleh saya Iya. Apa ada makasihnya bisa mengikuti Allah ke saya? Agak tahu saya apa dia? Nggak usah begitu. Ya, yang ada adalah tunjukkan kerendahan di hadapan Allah. Betapa kita itu zalim, betapa kita itu rendah di hadapan Allah. Saya masih sering mengharapkan mata orang. Ya Allah, saya masih kepengen dilihat orang. Kalau berbuat itu, kalau beramal itu, kalau nggak ada orang saya nggak beramal. Maafin. Mudah-mudahan kau hilangkan itu ya Allah. Nah itu sholat itu semua itu ada di dalam sholat kita. Ya, apakah nanti diakhiri dengan takut kemarin itu? Ya Allah takut sisa ya Allah. Jangan sampai kita akan mendapatkan rahmat ya Allah. Nah, itu sholat begitu. Nah itu maksudnya kepengen khusyuk begitu caranya, di antaranya itu salah satu cara. Ya banyak cara. Ya banyak cara. Yes. Ada yang ngajarin setiap lisan kita ketika mengucap itu kita pahami maknanya, bisa lagi kata. Nah iyalah. Bacaannya harus maknanya harus tahu. Lah iya, belum lagi ketika Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya sekedar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, tapi dipahami bahwa Bismillah itu menandakan bahwa kekuasaan yang kau miliki luar biasa. Semua yang ada di alam raya ini bergerak hanya dengan asma. Nah itu kan maknanya luar biasa. Ya, makanya kemarin saya bilang ada murid ketika dia laporan ke gurunya, guru malam saya baca Fatihah sholat kagak beres, nggak selesai, nggak sanggup baca Fatihah doang baru Bismillah itu mau memahami maknanya itu mau apa itu udah nggak sanggup, nggak sampai, udah nangis sudah, malu, Allah besar banget. Enggak sampai baca Al-Fatihah itu, enggak selesai. Ya, ketika memahami ya, nah, jadi ya kita semampunya di mana. Paling tidak tadi membayangkan itu, ya, membayangkan kondisi kita yang bergelimang dosa, ya, rahmat yang Allah berikan tidak pernah terputus kepada kita. Nah itu. Ya, nah itu diantara caranya mas. Ya, nah, mudah-mudahan Allah kasih kita apa? Ya kesempatan untuk merasakan itu. Ya, nah nikmatnya sholat. Sehingga ketika sholat itu betul-betul ya tidak hanya fokus pada ya syukur-syukur bisa meneteskan air mata itu dalam sholat. Kita merasa Ya. sayang aja sama Allah. Iya. Ya makanya harus ada roja, harus ada sholat. Harus ada harap, harus ada takut. Kalau hanya harap saja, maka yang ada adalah kesombongan. Ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Disayang, Maha Allah. Akhirnya mau berlagu apa? Gue pasti dimaafin dosa gue. Akhirnya kan melanggar terus. Kalau yang ada cuma roja. Kalau yang ada cuma khawf, yang ada cuma takut, akhirnya mau melakukan apapun ini dari takut. Mau melakukan kebenaran takut tetap dari diterima. Mau melakukan begini salah kan? Dua-duanya harus ada. Maka kata ulama khawf dengan roja, takut dengan harap itu seperti dua sayap burung. Kalau satu enggak ada, maka iya, maka harus dua-duanya. Ya, taubat itu akan melahirkan dua itu.
Taubat itu akan melahirkan khauf dan akan melahirkan roja. Nggak mungkin orang taubat nggak ada khaufnya, nggak ada rojanya, nggak bisa. Ketika sudah ada penyesalan dalam diri, maka sudah dipastikan dia takut akan siksa Allah dan dia pasti mengharap rahmat Allah. Itu sudah pasti. Maka dimulainya dengan taubat. Ya, jadi selalu dua. Orang yang punya harapan sudah pasti punya rasa khawatir, sudah pasti punya rasa takut. Ini yang ideal. Harus dua-duanya. Takut jangan sampai nggak diterima. Tapi di sisi lain Allah Maha Pengampun, di sisi lain Allah Maha Penyayang. Ya, jadi harapan dengan ketakutan itu menjadi satu. Di satu sisi dia harus takut, di sisi lain dia harus berharap. Kalau orang tua kita sayang, Iya. takut juga. Jadi kalau kita tahu orang tua kita sayang sama kita, maka kita akan menjaga bagaimana akan tetap sayang kan. Akhirnya kita rajin, akhirnya kita nggak pernah hianat ke orang tua. Dan begitu kurang lebih. Ya, kalau kebangetan yakin dimanja sama emaknya, ya udah begitu. Kalau dimanja ya begitu. Ya, udah mau pakai dia orang tua, gua nggak bakal ngapa-ngapain. Akhirnya jadi bahagia. Karena yang ada cuma roja, cuma harap. Ya, nah gitu. Oke. Satu lagi, wa'alam ketahuilah Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala itu madahal khashi'in wal al-mutawadhi'in fi sholati fi ghairi ayat. Bahwa Allah itu memuji orang yang khusyuk, orang yang tawadhu di dalam sholatnya fi ghairi ayat, bukan hanya dalam satu ayat. Allah memuji orang yang khusyuk, orang yang khudu, orang yang tawadhu di dalam sholatnya, bukan hanya satu ayat. Ini menggambarkan apa? Ternyata kekhusyukan itu Allah memuji. Kalau Allah memuji berarti maksudnya itu adalah perbuatan yang bagus. Ya. Kata Allah fi sholatihim khashi'un. Ya. Di dalam sholat mereka dalam keadaan khusyuk. Ala sholawatihim yuhafizun. Ya. Nah, mereka menjaga sholatnya selalu dia jaga. Udah waktunya jam berapa kita tidur. Ya, kalau sholat itu menjadi satu kewajiban kita yang nggak bisa kita tinggalkan, bangun. Itu sama kayak kita janji sama benar. Ya, sepulas apapun kita tidur, pada saat jam janjian itu datang, itu udah bangun. Nah begitu pun sholat. Sekarang kita tinggal tempatkan sholat itu di mana posisinya. Kalau sholat kita tempatkan di posisi yang sangat rendah, ya sudah lewat-lewat aja. Enggak mesti kita tidur jam berapa. Makanya lagi-lagi takarannya nggak ada. Ketika Nabi bilang tidur takarannya berapa jam, Nabi nggak ngomong. Yang dibahas oleh para ahli kedokteran, kata ahli kedokteran, sholat tidur yang baik itu adalah tidur yang berkualitas. Makanya tidur yang berkualitas akhirnya dikira-kira oleh para kedokteran itu dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 3. Di saat itulah nanti akan lahir tidur yang berkualitas. Dari 6 jam itu nggak semuanya tidur, nggak semuanya berkualitas, nggak bisa. Yang berkualitas semuanya berapa jam? Ya, itu betul. Artinya tidur itu bukan apa? Ketika kita letih, kita capek, terus kita tidur nggak sanggup, itu dikarenakan apa? Yang kerja fisik akhirnya capek. Tapi kalau yang lagi bekerja dia dalam rohani nggak capek, nggak ada. Tidur sebentar, bangun lagi udah. Nungguin diri lahir itu, masya Allah. Ya. Pembukaan 1 sampai pembukaan terakhir itu la ilaha illallah.
Kata kita boro-boro kena ya buat pulang begitu udah sakit. Tinggal ngopi atau Nah ini makanya ditinggal paling tinggal ya. Makanya kalau digambarin di film-film itu kan ketika istri pas lagi di dalam suaminya dibuat pulang mati dan mati kan. Ya kan film-film bergambarnya begitu. Ya, bagian ditinggalin jauh banget, kan bininya lahir masih kepikiran. Ini gue selamat kan, anaknya selamat kan, nggak mungkin enggak. Ya, jadi tinggal menempatkannya itu di mana? Posisi kita. Kita memposisikan waktu sholat itu seperti kekasih yang kita nanti-nanti, ataukah sesuatu yang memberatkan kita? Kalau kita menanti-nanti kekasih yang pasti kita akan selalu menanti waktu datangnya. Tapi kalau kita menanti sesuatu yang berat, itu pasti kita ingin tinggalkan. Ya ngapain itu sakit ada di anak. Datang waktunya udah dia lagi baik, lu lagi. Ya begini. Baru dan perasaan. Tapi kalau yang dinanti adalah kekasih ini belum datang mari lagi apa? Lalu kemarin udah sini dah, udah begitu. belum sampai rumah ya? Belum sampai rumah katanya sampai rumah katanya. Nah itu sholat kita menempatkannya di mana posisinya? Maka yuhafizun itu maksudnya kita selalu menjaga dalam posisi mana salat itu dalam diri kita. Ya, caranya 6 bulan dipikir. Wih, baru ada iklannya keluar aja langsung pesen. Nah iya, coba ya. Lah mau yang posisi di mana tuh? VIP, ekonomi. Lah iya kan? Lah kondisinya begitu. Kita mau memposisikan sholat di mana? Ya, maka kata Allah memuji orang yang selalu menjaga sholatnya. Artinya menjaga itu dari waktunya pada saat waktunya datang. Nah iya kan? Makin sama orang yang konsep Lebih dari itu. Lebih dari konsep. Ya. Kita kan lagi benar-benar begitu. Asal aku lihatnya udah apa dulu. Apalagi kata punya. saya enggak. Pergi ke masjid mana ini orang. Paksa tadi Sudah kira. udah nyapu lagi. Pasti kayak itu belakang rapiin dulu. Bagus dulu buat ada orang diomelin. Itu kerjaan saya bang, kayak gitu. Lah iya kan? Ya. Jadi anak sama wali yuhafizun itu maksudnya. Ya. Dan satu lagi kata Allah, ala sholatihim daimun. Ya. Dia selalu continue. Ya, dawam selalu dijaga sholatnya, tak pernah ketinggalan. Kopi siapa? Ya, nah makanya yang kemarin dibilang kalau anda menjaga sholat itu akan menjaga anda. Ya, jangan khawatir kalau sekarang kita selalu menjaga sholat, kita selalu daim dalam sholat, maka nanti dalam kondisi tertentu, nauzubillah min dzalik, seandainya kita dalam kondisi yang tidak baik, kita nggak bisa sholat, maka nanti akan ada yang menuntut kita untuk sholat. Nah itu salah satu di antara keuntungan yang kita dapat ketika kita menjaga dan selalu continue dalam sholat. Orang yang menjaga. Allah yang akan menjaga melalui apa? Ya, kita nggak bisa sholat, Allah nanti datangkan orang yang menjaga kita sholat. Kita sulit sholat, nanti ada orang yang mendatangkan untuk biar kita melaksanakan sholat. Ya, nah itu orang yang menghafizun dan itu. Nanti orang yang begini,
Maka dibilang oleh ayat itu, ya, nanti di akhir hayatnya maka dia akan menjaga perkataannya itu, perkataannya akan selalu tepat. Ketika ajal menjemput, maka yang keluar adalah bacaan-bacaan sholat. Yes. Ya. Jadi kalau kaum muslim di hayat dunia itu, ya, perkataan yang mengangkat di dunia itu adalah bacaan-bacaan sholat. Jadi ketika nanti ajal menjemput, itu akan berbawa, itu akan keluar dengan sendirinya karena kita selalu menjaganya. Ya. Jadi kalau lihat, ya, apapun yang kita jaga, dia pasti akan kembali menjaga kita. Kalau setan yang menjaganya, nah, ntar di akhir hayat pun setan akan menjaga kita. Kalau dijaga setan, nah berarti kita nggak boleh masuk surga. Ya, diajaknya masuk neraka. Tapi kalau yang dijaganya adalah syariat, yang dijaganya adalah ajaran Allah, yang dijaganya malaikat, yang dijaganya Rasul, maka kita akan dijaga oleh mereka juga. Dan kita akan dibiarkan untuk terjerembab, untuk terjerumus, untuk terpeleset ke neraka. Sudah dipastikan kita akan dijaga oleh mereka untuk masuk ke dalam surga Allah. Nah, makanya silakan itu pilihan, seolah-olah ya, Anda mau pilih yang mana. Ya, ketika pilihan itu kita tentukan, maka disitulah langkah dan jalan yang akan kita tuju. Ya, nah maka mudah-mudahan pilihan kita akan tertuju, akan tertentu kepada pilihan yang Allah dan Rasul pilihkan untuk kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab.